Salam kasih bagi kita Persekutuan Jemaat di GKJ Tangerang. Pada hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut undangan Tuhan dalam peristiwa perjamuan kudus yang ketiga di tahun ini. Nanti kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus pada tanggal 2 Juni 2024. Sebelum kita bersama mengikuti perjamuan kudus dan akan mempersiapkan diri pada ibadah ini, marilah kita tunduk di dalam saat teduh. Marilah bersama kita naikkan Kidung Jemaat 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Nas pembuka kita pada hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan 27 yang demikian. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Mari kita sambut nas pembuka ini dengan kembali menaikkan Kidung Jemaat 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita merenungi firman-Nya, kita tunduk dalam doa. Ya Allah, hati kami terbuka untuk menerima sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu menjadi pengingat sekaligus tuntunan kami ketika kami menjalani kehidupan di dunia ini, terlebih dalam rangka mempersiapkan diri kami untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tuhan berkarya lewat firman ini sehingga kami menjadi saksi-saksi iman yang sejati. Di dalam nama Sang Firman yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada persiapan perjamuan kudus ketiga ini diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai dengan 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yerusalem yang Baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan
yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia panjangnya, dan lebarnya, dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kita telah menghayati peristiwa Pentakosta. Karya Roh Kudus telah menyapa kita dan hadir mendampingi kehidupan umat percaya. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apa yang seharusnya kita kerjakan? Apakah kita hanya berpuas diri karena Allah kemudian tinggal dalam diri kita sampai nanti kedatangannya? Atau adakah visi besar Allah yang kemudian hendak dikerjakan lewat kehadiran Roh Kudus bagi umatnya? Kalau kita merefleksikan pertanyaan ini, maka kemudian kita akan mengingat perkataan Yesus sebelum disalib. Perkataan Tuhan Yesus sebelum ia berpisah dengan murid-muridnya, membuka sebuah ruang pengertian akan makna kehadiran Roh Kudus bagi umat percaya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai 27,
Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Lebih lanjut, fakta kehadiran Roh Kudus tersebut kemudian dijelaskan lewat pendataan pekerjaan penghibur yang dilakukan oleh Kristus. Antara lain, mendampingi dan menggerakkan umat yang kemudian diliputi oleh kebenaran untuk menginsafkan dunia. Dalam Yohanes 16 ayat 4 sampai 15. Dari peristiwa ini, dari perkataan ini, maka semakin jelas bahwa penggenapan kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta bukan hanya dimaknai sebagai sebuah momen syukur atau sebuah perayaan, tetapi kehadiran Roh Kudus dan ayat-ayat yang tadi bersama kita baca merupakan sebuah penegasan panggilan bagi setiap orang yang menerima Roh Kudus untuk menjadi Kristus-Kristus kecil dalam dunia ini. Dengan menggunakan bantuan serta kacamata kitab Wahyu, maka kita akan sejenak merefleksikan visi Allah yang harus kita kerjakan seturut dengan panggilannya bagi kita untuk menjadi saksi. Konteks kitab Wahyu ditulis oleh seorang yang bernama Yohanes, dan kitab ini digolongkan dalam sastra atau tulisan apokaliptik. Secara sederhana, sastra apokaliptik ini dimengerti sebagai sebuah gaya penulisan untuk menyingkapkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi lewat penggunaan bahasa simbolis dan penekanan sifat supranatural dari wahyu yang kemudian diberikan. Hal ini nampak misalnya kalau dalam Perjanjian Lama, kitab Daniel, dan pada bacaan kita hari ini adalah kitab Wahyu, di mana Yohanes mencoba untuk menyampaikan kehendak Allah pada konteks jemaat tertentu lewat penggunaan simbol-simbol yang syarat makna bagi pembacanya. Menelusuri waktu dan konteks penulisan, maka kita akan semakin jelas kenapa Yohanes harus menyampaikan kehendak Allah dengan menggunakan metode sastra apokaliptik. Kitab Wahyu dan konteks penulisan Yohanes pada saat itu ditujukan kepada jemaat Asia Kecil, sekarang bagian barat Turki. Pada itu masa pemerintahan Romawi. Kehidupan gereja perdana mengalami kondisi yang krisis dalam berbagai aspek akibat keganasan Imperium Roma. Beriman dan bersaksi sebagaimana panggilan bagi seluruh umat atas bagian Roh Kudus yang telah diterima menjadi sulit pada masa itu. Mereka dipaksa untuk melakukan pemujaan kaisar yang jika ditolak akan berimbas pada hukuman, penganiayaan, bahkan kematian. Ada pula krisis dan gesekan yang diakibatkan sekat-sekat yang dibangun, khususnya etnis keagamaan pada saat itu. Ada Kristen, Yahudi, non-Yahudi, Romawi. Ditambah lagi adanya permasalahan ekonomi di mana kesenjangan dan ketidakadilan yang diberlakukan oleh pemerintah kepada orang-orang di zaman itu, termasuk kepada umat percaya. Semua hal ini begitu memprihatinkan dan menantang Yohanes memberikan penguatan sekaligus motivasi agar umat dapat bertindak benar, dapat menjalankan dan hidup dalam visi Allah. Dalam konteks yang demikian, Yohanes memberikan sebuah gambaran, sebuah diksi Yerusalem baru untuk menguatkan sekaligus mengingatkan panggilan umat. Memang dalam pemahaman literal retorik kita sering melihat dan memahami Yerusalem baru adalah simbolisasi sebuah tempat dan juga keadaan di mana Allah dinampakkan kehadiran dan kekuasaannya. Kemuliaannya meliputi tempat ini. Biasanya simbol ini digunakan sebagai klimaks dari narasi
akhir zaman yang nanti akan terjadi. Ada pengharapan bahwa kelak dalam ruang tersebut, dalam tempat tersebut, kejahatan, penderitaan, krisis tidak lagi memiliki taring karena kemenangan kuasa Allah. Di sana tercipta tatanan dunia dan langit yang baru. Jadi pemahaman ini menjadi hal yang sering kali kita pahami bahwa Yerusalem baru kelak akan terjadi nanti ketika kehidupan di dunia telah berakhir. Tetapi nampaknya ada aspek lain dari penggunaan simbol Yerusalem baru. Yohanes mencoba menggambarkan bahwa ini bukan hanya sebuah tempat yang kelak akan dijumpai oleh mereka yang setia, tetapi juga Yerusalem baru menggambarkan kondisi serta panggilan kehidupan umat itu sendiri. Hal ini terlihat jelas dalam Wahyu 21 ayat 2 dan 21 ayat 9. Yerusalem yang baru dikaitkan bukan lagi dengan sebuah tempat, tetapi juga dikaitkan dengan simbol lain, yakni mempelai wanita, istri anak domba. Mempelai wanita didefinisikan untuk menyebut umat percaya, umat yang kudus, dan kain lenan yang halus yang dikenakan mempelai wanita melambangkan perbuatan saleh dari orang-orang kudus. Apa yang disimbolisasikan oleh Yohanes ini senada dengan yang dilakukan Paulus dengan membuat analogi yang sama. Dalam simbolisasi relasional, Paulus menggambarkan bagaimana suami mengasihi istrinya seperti bagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Kristus Allah selalu digambarkan sebagai seorang suami mempelai pria, sementara umat gereja Allah adalah istri atau sang mempelai wanita. Artinya, kota itu, Yerusalem baru, bukan hanya melambangkan sebuah tempat nun jauh di sana dan kelak kita akan jumpai. Tetapi Yerusalem baru juga menggambarkan umat Allah sendiri. Baukam dalam buku Study on the Book of Revelation menegaskan gambaran Yerusalem baru adalah umat Allah. Gambaran ini hendak mengontraskan realitas saat itu dalam konteks penulisan Yohanes dan realitas eskatologis antara gereja yang ada dan panggilan untuk menjadi gereja yang seharusnya. Jika umat percaya ingin mengambil tempat di akhir zaman, maka kehidupan layaknya Yerusalem baru harus dinampakkan. Artinya, Yerusalem baru adalah panggilan bagi umat di zaman Yohanes dan juga di zaman ini untuk membangun hidup yang megah, hidup yang berkilauan di dalam Tuhan. Kondisi hidup di mana kita atau umat percaya tidak lagi diliputi kegelapan dan kenajisan, karena yang ada hanyalah terang serta kesatuan relasi antara umat dan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penglihatan yang disampaikan malaikat kepada Yohanes di Patmos ini adalah pengingat bagi ketujuh jemaat di Asia Kecil, sekaligus bagi umat percaya di masa sekarang. Apa yang terjadi pada saat itu? Krisis di bidang politis, di bidang keuangan, di bidang sosio-religius, bahkan ekologis menjadi keprihatinan yang bukan hanya ada dalam konteks penulisan Yohanes, tapi juga dalam konteks kehidupan kita saat ini. Dalam konteks kehidupan yang demikianlah, maka kita semua dipanggil untuk menantikan kehidupan Yerusalem baru sebagai anugerah kekekalan bersama Tuhan, sekaligus berupaya menghadirkan Yerusalem baru di dunia. Ada pengharapan di masa depan, tapi ada juga yang harus kita kerjakan di masa ini. Dalam karya Roh Kudus yang menyingkapkan umat pada pengertian untuk hidup benar, setiap orang percaya diajak untuk mengarahkan hati hidup dalam kebenaran,
berani untuk melawan arus dunia yang cenderung dikuasai oleh dosa yang merasuk dalam segala aspek, demi mewujudkan visi umat Allah karena kita adalah mempelai perempuan, demi menghadirkan Yerusalem baru dalam dunia. Selamat menghayati panggilan dan perutusan ini. Selamat menerima penguatan dan pemeliharaan iman lewat sakramen perjamuan kudus. Tuhan kiranya memampukan kita semua untuk ikut ambil bagian dalam rancangannya bagi dunia ini. Dan marilah kita mengarahkan hati untuk selalu hidup benar dan kudus. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama kita respon sabda Tuhan yang sudah kita dengar dengan menaikkan Kidung Jemaat 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada hati kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Marilah kita hening sejenak untuk menjawab pertanyaan pengujian diri berikut. Atas pertanyaan pengujian diri yang demikian, bagaimana kesaksian dari Bapak Ibu semua? Mari kita serahkan di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, inilah kesaksian iman kami. Kami terus mengarahkan hati kepada Tuhan
sehingga roti dan anggur yang kelak kami terima dapat memelihara jiwa kami, sehingga kami tetap berakar di dalam Engkau. Terlebih, ketika kami mengingat berbagai panggilan dan tugas kami dalam dunia ini, biarlah kehidupan kami menjadi saksi-saksi Kristus di dunia dan menghadirkan Yerusalem baru di dalam kehidupan dan karya kami. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami semakin dimampukan untuk menghayati dan memancarkan kuasa Roh Kudus yang telah berada dalam diri kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Putra Allah, kami berdoa. Amin.